Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, perkenalkan nama saya Ratnaningsih. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-10 dari Kabupaten Majalengka. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin membuat sebuah kesimpulan dan juga merefleksikan terkait pemahaman saya setelah mempelajari modul 1.1 pembelajaran 1 sampai 6 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Ini dia cuplikannya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Pengajaran merupakan bagian dari sebuah proses pendidikan, sedangkan pendidikan merupakan sebuah tuntunan dalam kehidupan. Nah, artinya pendidikan merupakan proses menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Beberapa pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait pendidikan diantaranya adalah menuntun tumbuh kembang anak sesuai dengan kodrat dan potensinya, tentunya dengan kasih sayang yang tulus agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan yang berhamba pada anak merupakan pembelajaran yang berpusat pada murid, dan kita sebagai guru cukup sebagai fasilitator juga sebagai pamong, sehingga pembelajaran akan jauh lebih interaktif dan juga jauh lebih bermakna. Pembelajaran harus menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Guru sebaiknya mengenal dan memahami kekuatan kodrat murid, bahwa setiap murid dapat mengekspresikan pemahamannya sendiri dengan cara yang berbeda-beda. Guru sebaiknya dapat mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki murid, yaitu kecerdasan rasa, karsa, cipta, dan karya, agar murid dapat menjadi manusia yang seutuhnya. Pembelajaran merupakan proses bermain, artinya guru harus menyajikan pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan. Kemerdekaan murid dalam belajar merupakan kunci untuk mencapai tujuan pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Memberikan kesempatan pada peserta didik berkembang sesuai minat dan bakatnya, namun kita harus tetap mengarahkan agar sesuai dengan kebutuhan dan karakter murid. Nah, dari beberapa pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, saya telah membuat kesimpulan bahwa banyak hal yang mengenai dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sangat baik dan harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas ataupun di lingkungan sekolah kita. Adapun beberapa contohnya adalah: anak tidak terlahir seperti kertas putih yang kosong, yang kemudian dengan seenaknya kita dapat menggambarkan atau memberikan warna kepada mereka. Karena pada dasarnya, anak-anak sudah mempunyai garis yang samar-samar. Tinggal bagaimana kita menuntun garis itu agar lebih jelas sesuai dengan minat bakat dan keunikan serta keistimewaan setiap anak. Lalu, pendidikan itu bukan hanya untuk menuntut ilmu saja, tetapi kita juga harus memberikan teladan, membangun motivasi, dan memberikan dorongan, menuntun mereka untuk mengembangkan budi pekerti. Kemudian, pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru, maka perlu adanya kerjasama dan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan juga lingkungan masyarakat. Dan selanjutnya, setelah membuat kesimpulan, saya akan mencoba merefleksikan diri saya dengan model refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan juga penerapan ke depan.
Peristiwa atau momen yang paling penting atau paling menantang bagi saya setelah mempelajari modul 1.1 adalah tentunya saat saya mengetahui bahwa pembelajaran yang sebenarnya adalah pembelajaran yang harus berpihak pada murid, dan kita sebagai guru cukup berperan sebagai fasilitator dan menuntun tumbuh atau hidupnya kodrat pada anak. Kemudian, mendidik ternyata tidak hanya mengajar saja, namun kita juga berkewajiban harus menumbuhkan budi pekerti pada murid. Nah, adapun perasaan saya sebelum saya mempelajari pemikiran dan filosofi Ki Hajar Dewantara yang tertuang dalam modul 1.1 ini, tentunya dalam pembelajaran saya selalu berpusat pada guru atau teacher center. Kemudian selalu menuntut murid untuk menguasai materi sesuai dengan kompetensi yang telah ditetapkan tanpa memperhatikan kebutuhan dan juga karakteristik murid. Kemudian, pembelajaran yang saya suguhkan tentu saja bersifat monoton, hanya terpaku pada buku guru dan juga buku siswa, dan dengan metode dan strategi yang tidak mengikuti perkembangan zaman. Saya lebih terfokus pada capaian KKM dengan mengutamakan aspek kognitif saja dibandingkan dengan keterampilan dan juga penumbuhan budi pekerti. Kemudian, banyak pembelajaran yang dapat saya ambil dan juga saya terapkan setelah saya mempelajari pemikiran dan filosofi Ki Hajar Dewantara. Di antaranya, dalam pembelajaran, saya sudah mulai berpusat kepada murid atau student center. Kemudian saya jauh lebih menghargai dan memperhatikan kebutuhan dan juga karakteristik murid. Saya menyadari bahwa ternyata guru bukan satu-satunya sumber belajar murid. Kemudian saya menciptakan pembelajaran yang menarik dan juga jauh lebih menyenangkan. Saya mencoba lebih kreatif dan terus berinovasi untuk melakukan sebuah perubahan agar pembelajaran jauh lebih bermakna. Kemudian, menuntun murid dan mengembangkan potensi dan bakat yang dimilikinya sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Urgensinya yang dapat kita segera terapkan agar kelas jauh lebih baik dan dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, kita dapat merancang dan melaksanakan pembelajaran yang interaktif dengan melibatkan murid. Kemudian kedua, menerapkan konsep merdeka belajar di mana murid bebas menentukan cara belajarnya sendiri, namun dengan tetap beracuan pada kurikulum. Kemudian ketiga, menerapkan sistem AMONG. Jadi pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Keempat, pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Kelima, menerapkan pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Keenam, dapat menerapkan pembelajaran yang berbasis kearifan lokal dan budaya. Nah, Bapak dan Ibu guru hebat, demikian kesimpulan dan juga refleksi yang dapat saya sampaikan setelah mempelajari modul filosofi Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia.